Jadi wala yaghurrannakum billal ghurur. Imam Ghazali dalam kitab Ihya membahas tetap al-kashfu an asnafil maghrurin. Macam-macamnya orang terpedaya oleh hawa nafsu ada 3 macam. Nyun sewu, mohon maaf, yang paling banyak kata Ghazali, kata Imam Ghazali, bukan kata saya, bukan. Yang paling banyak kiai ada 11 macam. Kiai ahli tafsir, kiai hadis, kiai hafidz Quran, kiai imam masjid, kiai penceramah, kiai ahli mantik, ahli diskusi, semua itu terjebak oleh hawa nafsunya kalau mereka memang terjebak. Tapi kalau orang kaya tertipu oleh hawa nafsunya 9 macam. Kalau pejabat yang tertipu hawa nafsunya 6 macam. Kalau kiai 11. Jadi kebanyakan yang terpedaya oleh hawa nafsunya adalah para kualat loh. Kualati. Nah, maka suatu ketika ada ya kiai MWC lah berangkat sholat Jumat pakai gamis baru pulang dari haji itu, pakai sorban, gamisnya putih, di tengah jalan digigit anjing. Wah, anjingnya dipukul oleh kiai itu. Anjing kesakitan lapor pada Tuhan, ya Allah saya sakit. Kenapa? Dipukul oleh Pak Haji yang berangkat ke sholat Jumat itu. Malaikat stop, berhenti dulu itu, kiai itu. Di stop oleh malaikat, tanya, kenapa kamu pukul anjing? Ya dia gigit gamis saya kotor, koyak jadinya. Kemudian anjing tanyain, kenapa kamu gigit kiai itu? Jawabnya anjing, saya pikir kalau orang pakai gamis, sorban, bawa tasbih, apalagi jidatnya hitam, jenggotnya panjang, saya kira orang itu nggak punya hawa nafsu. Ternyata marah juga itu loh. Jadi nggak ada bedanya dengan pakai jin yang pakai kaos, nggak ada bedanya itu. Terus malaikat tanya lagi, kamu anjing kok bisa secerdas itu dari mana? Siapa gurumu itu? Kok bisa cerdas seperti itu anjing? Kata anjing, renungan, hasil renungan saya ini. Akhirnya kata malaikat, kamu anjing lebih arif daripada kiai itu katanya. Ya Allah. Tapi nek sing dongeng sampean kiai-kiai muring lho nek. Kiai-kiai nyupatani lho mangke nek jenengan sing ngomong, jenengan sing ngendikan. Jangan tiru ya. Ini cuma saya aja yang dongeng begini. Saya cuma menjelaskan apa kata Imam Ghazali. Ada orang minta-minta doa, mintanya yang di hadapan itu batu. Batu diminta, pokoknya khusyuk sekali. Saya minta selamat, saya minta masyarakat ini semuanya sejahtera, minta keadilan bisa terwujud di muka bumi ini, dikabulkan oleh Allah. Malaikat bingung. Jenengan wa Allah ono wong njaluk ndonga nang ngarepe watu kok dikabulkan. Lah kiai-kiai senang dure sejadah madhep ngulon sak wengi-wengi enggak dikabulkan. Orang nangis-nangis nang multazam Ka'bah enggak sampean kabulkan. Gimana jawabnya Allah? Yang ini di depan batu ikhlas. Tidak ada kepentingan hawa nafsunya. Tidak ada kepentingan dirinya. Tapi yang di multazam sana isinya hawa nafsu tok semua. Orang njaluk ndonga njaluk kawin maneh, orang njaluk mercy. Orang njaluk santrine ben akeh, orang njaluk ben bojone akeh, orang njaluk ben montore anyar. Semuanya itu kepentingan hawa nafsunya. Tapi yang ini yang di depan batu ikhlas, maka saya kabulkan yang ikhlas ini. Tapi jojo sampeyan ndongeng lho. Aku tok sing kena ndongen nanti. Sampeyan kok kiai-kiai bendu mangke. Jadi Allah itu akan mengabulkan hambanya yang hatinya tulus ndonga karo Gusti Allah bukan untuk kepentingan dirinya. Nah, yang saya maksud terakhir adalah Kiai Hasyim Asy'ari selama di mukim di Mekah yang didoakan di tempat-tempat mustajab, multazam, maqam Ibrahim, Hijr Ismail, tidak ada lain, ya Allah, kapan bangsa kami merdeka dari penjajah. Selalu itu. Maka ada seorang penulis dari Mekah namanya Dr. Tariq Shihab, bukunya kecil saja, dengan judul Al-Haji Hasyim Asy'ari Awwal Wadi'i Labinatil Istiqlal fi Indonesia. Hasyim Asy'ari adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini yang nulis wartawan Mekah namanya Dr. Tariq Shihab. Oleh kita semua harus yakin bahwa kemerdekaan Indonesia semuanya adalah di antara lain sebabnya doanya Kiai Hasyim Asy'ari yang masmu', yang makbul, yang mustajab didengar oleh
Allah. Kita bisa merdeka bukan karena sebab yang lain, itu cuma syariat, tapi yang hakikatnya adalah doanya para ulama, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya kira kalau sudah begini nggak bingung ya? Enggak bingung, sudah nggak bingung. Enggak. Terima kasih. Sekian dulu. Ya. Nanti dengan ini ahli swanat tuh ora karuan kuwi. Malah bingung gue nek sanat kuwi mau. Jadi teman-teman, artinya bahwa banyak sekali selama ini yang membuat kita linglung macam-macam itu, kalau saya simpulkan keikhlasannya hilang dalam beragama. Dulu pernah saya ngomong bahwa beragama menjadi berpolitik. Berpolitik itu apa? Berpolitik itu bukan berpartai lah ya, tapi beragama mencari pengaruh, mencari pengikut. Jadi kalau orang beragama mencari pengikut, artinya agamanya untuk politik. Kalau dia punya pengikut banyak, senang. Kalau enggak senang. Padahal betapa banyak orang yang benar tanpa pengikut. Betapa banyak nabi-nabi enggak punya pengikut. Jadi kebenaran itu tidak ekuivalen, tidak sama sebangun dengan banyaknya pengikut. Nah, kita sekarang kan orang-orang ini kan mencari pengikut saja, dibayar mencari pengikut. Dan anehnya, membingungkan orang yang sudah beragama. Jadi orang yang sudah beragama, sudah lurus, sudah benar, sudah enak, sudah dikocar-kacir, diorak-arik, dasar-dasarnya dipertanyakan. Lah, kalau orang-orang, harusnya kalau diskusi ini kan dengan sesama orang yang belajar agama, sesama, kalau zaman sekarang istilahnya sesama ilmuwan. Nah, kalau sama orang awam nggak tahu. Saya pernah lihat di YouTube itu ada dokter siapa itu dari Saudi datang ke Yaman, ke salah satu maktab, salah satu pondok, yang ditanya itu santri yang baru masuk ke sana. Tampaknya santri dari Indonesia. Ditanyain, "Ngapung di makam ngapain?" "Ngaji Quran." "Kenapa kok nggak ngaji Quran di masjid saja? Kok di sini?" Ditanya macam-macam, itu ada videonya. Jadi, loh, kalau mau dialog sama apa namanya, sama yang sama-sama alim, sama kiainya, enggak, sama santrinya diinvestigasi begitu. Lah, pertanyaannya kalau dia pertanyaan model begini, nanti Anda akan bertanya begini, "Loh, ngapain di Madinah? Kenapa enggak di Mekah aja?" Jadi enggak karuan, hukumnya sudah enggak karuan. Level-level hukumnya itu nanti enggak karuan semua. Dan kita dibuat bingung. Jadi, mudah-mudahan ini menjelaskan ya, artinya saya ketemu Pak Said pertama itu tahun 90-an, tapi beliau enggak tahu saya. Dari jauh itu saya sama Mbah Dolah, beliau ke Mbah Mahmud Tamaken sama Kiai Muat. Saya dari jauh, siapa itu orang besar itu dari sana itu? Orang besar bukan besar ininya. Neng kok rodok waktu itu kita kok rodok mendilis sidik kayak. Zaman sekarang ketemu sudah gak ada mentilenya. Neng besarnya masih, bukan tubuhnya. Ya teman-teman, Kiai Agus, Kiai Unes, no? Ini Gus Yusuf dulu. Gus, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Said Agil yang kita muliakan, Habib Anis, Kiai Budi Harjono, Kiai Ilyas, min Ma'hadil Unes. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan paparan dari beliau Kiai Said. Saya curiga jenengan tadi itu mantuk-mantuk ki jane paham tenan apa ora. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak muluk-muluk, wis jelas kalah adoh lah dengan beliau-beliau yang ada di depan ini. Saya itu apalane nek maulid pengajian itu sing tak apalke mung siji. Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Mengapal hadis siji didol rono rene itulah. Beda payu alhamdulillah Kiai. Berkah NU Kiai. Jadi Rasulullah pernah memberikan statement bahwa saya diutus di muka bumi tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Beliau menggunakan adat innama.
yang faedahnya adalah untuk koser. Ora ana liya mung kanggo nyempurnakake akhlak. Jadi beliau Nabi diutus di muka bumi ini, tugas utama yang paling pokok adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ewadene Kanjeng Nabi memerintahkan kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita melakukan haji dan lain sebagainya, itu semua adalah syariat. Syariat itu maknanya adalah jalan. Ini kalau di Kebumen Kiai, bukan syariat tapi saringat. Padahal itu maknanya tadi nek sari jengat. Itu saringat. Jadi kalau ini ragilame LGBT lah. Nanti malam ada sahur bersama Saiful Jamil. Rekan-rekan sekalian saya hormati. Jadi kita ini sholat ini hanyalah syariat. Tujuannya apa? Untuk dandani akhlak. Kita ini puasa itu hanya merupakan jalan untuk memperbaiki akhlak. Jadi ending daripada beragama adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi seharusnya ini yang tadi menjadikan kita bingung. Menungsoi kudune nek salate saya sregep, posone saya ajeg, kajine bola-bali, umroh setahun 2 kali. Ini seharusnya akhlaknya kudu saya apik. Lah, tiap bulan ya. Tapi yang kita bingung hari ini, banyak orang yang saya sregep salate, saya sregep umrohe, tetapi semakin jauh akhlaknya. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Berarti ada sesuatu yang kurang pas. Contoh kita ambil sholat sajalah. Maka sholat perlu kita maknai bersama-sama. Biar sholat kita ini ora mung sak dermo jengklit kaya wong senam pagi, bati kemringet. Kalau kita memaknai seluruh bacaan sholat, mungkin kita keberatan. Kangelan le maknani. Kita cukup maknai 2 sajalah. Kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita maknai bukan Allahu Akbar itu bom meledak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah itu kita maknai sujud kita. Kita sujud itu artinya adalah pengakuan tertinggi bahwa kita mengaku sebagai makhluk yang doif, mengaku sebagai wong sing ino, wong sing kecil di hadapan Allah. Dari 2 hal tadi, kita takbir mengakui Allah yang maha besar, kita sujud mengakui kita menjadi makhluk yang lemah. Alhasil, akhlaknya apa? Harusnya setelah selesai sholat, kita menjadi makhluk yang semakin andap asor, menungso sing soyo tawaduk, menungso sing soyo ya lembah manah. Itulah akhlak yang seharusnya dihasilkan dari sholat kita. Cuman yang sekali lagi kita prihatin, kita ini sering sholat, tahajud bola-bali nganti bathuke ngapal, tapi rampung sholat ora tambah ndingkluk, rampung sholat malah soyo ndegek, tidak semakin tawaduk, semakin sregep sholate malah soyo gumedene. Inilah bibit kawit asal muasal dari radikalisme. Orang yang mengaku paling baik sendiri, orang yang mengaku paling benar sendiri, orang yang mengaku paling khusyuk sendiri, ujungnya adalah
setelah itu dia merasa paling benar, gampang menyalah-nyalahkan yang lain, gampang memusyrik-musyrikkan yang lain, bahkan gampang mengkafir-kafirkan yang lain. Padahal jidatnya hitam. Inilah. Karena apa? Karena sholat hanya sebatas kulitnya. Sholat hanya menjadi formalitas senam pagi tadi. Tidak dimaknai betul sehingga sholat tidak menghasilkan akhlak. Tadi Kiai Said sudah menggariskan bahwa agama adalah untuk mengharmonikan, mengindahkan kemanusiaan. Agama untuk menjadikan pranata kedamaian. Tidak bisa kita berdasarkan agama untuk merusak. Karena sekali lagi Rasulullah niku tujuane kanggo dandani akhlak. Salat menjadikan kita tawadhu, zakat menjadikan kita semakin punya rasa kemanusiaan, puasa menjadikan kita bisa menahan nafsu. Semua endingnya adalah akhlak. Dan ciri-ciri manusia ketika semakin dekat dengan Tuhannya, maka manusia itu akan menjadi semakin kecil, semakin kecil. Ada satu kisah yang diriwayatkan di Facebook, Kiai. Terus terang aku kitabnya orang ngerti loh. Nang kitab opo bahasa Arabnya kepiye ya ora mudeng. Rawahu Facebook. Kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu adalah kekasih Allah yang mendapatkan jejuluk Kalimullah. Manusia yang mampu berdialog langsung dengan Allah. Kalau tidak salah hanya dua. Satu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Yang kedua adalah Nabi Musa ketika di Bukit Turisin. Saat di Bukit Turisin, Musa itu diperintahkan Allah, Musa, cukup hari ini kamu munajat, cukup malam ini kamu mujahadah, pulanglah. Besok kamu datang ke sini lagi dan ajaklah satu temanmu yang kamu anggap paling hina, yang kamu anggap paling jelek, kamu ajak ke sini Musa. Akhirnya Musa turun gunung. Lah medun gunung lho, Musa mulai lingo endi golek wong sing luwih elek, endi golek wong sing luwih hina. Ketika Musa lewat di perempatan, weruh sampean gek do mabuk. Biyen tapi lho biyen. Weruh ana wong mabuk, wong mendem, Musa berpikir, mungkin ini saya harus ngajak salah satu. Juragane oplosan tak jakane munggahlah. Didekati sama Musa. Ketika Musa mendekat itu, belum sampai Musa itu mengajak, hati Musa itu sudah berontak. Musa, orang-orang ini hari ini memang masih mereka bermaksiat, mereka mabuk minum. Tetapi ingat Musa, ketika Allah nanti membukakan, memberikan hidayahnya, tidak usah nunggu besok bulan depan, mereka akan bertaubat dan bersujud. Saat itulah mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah lebih mulia, bahkan lebih mulia daripada kamu Musa. Musa tersentak dan akhirnya tidak berani mengajak orang itu. Akhirnya Musa berjalan lagi, golek meneh, iki sapa sing luwih ala. Ketika di depan pasar, Musa iki weruh ana wong edan meluka melaku wudoh ora katrokan. Musa berpikir, apa iki yo? Iki wong ora duwe isin, ngumbar aurat rono rene. Iki wong mesti wis setengah tahun ora adus, ora subuhan, ora luhuran. Akhirnya Musa mendekat, wis tak jaken siji ki wae lah gawe dawuhe Allah kon ngejak sing luwih ala. Ketika mendekat Musa arep nyedhek arep ngejaki, kaget maneh. Hatinya berbisik Musa, iki wong ra waras Musa. Wong ra waras kuwi ghairu mahkum. Ghairu mahkum ki artinya tidak terkena dampak hukum.
Ora ketatrapan hukum, mbok arep ora salat 3 tahun ya ora dosa wong pancen edan. Arep wuduh ngumbar aurat rono rene ora dosa wong pancen edan. Berarti iki malah wong ra ndek dosa iki. Dibanding awakku dosane sak tumpuk. Musa berpikir, ya pancen bener Mas. Wong edan niku gak ketatapan hukum. Arep gak salat 3 wulan 4 wulan ora dosa. Nek ora percaya jajalen. Jajalen. Dadi nek sesuk sampean ge aras-arasen ora subuhan, ora apa-apa. Ora dosa. Yakin kowe. Asalkan edano dhisik. Wis gak apa-apa. Lho, ibu-ibu, mbak-mbak, nek sampean pas ge aras-arasen klamben, aras-arasen katokan, wudo wis meloka mlaku gak apa-apa. Ora dosa sampean ngumbar aurat asalkan edano dhisik. Itu karena memang tidak terkena dampak hukum. Jadi wong sing ora kewajiban salat niku lak ming loro. Siji wong sing majnun edan, ping pindho sobi, wong sing hurung balik. Dadi nek nang pati ana wong mangsane Jumatan kok ora Jumatan padahal ketoke kae Islam ketoke lho. Kok ora salat, oh berarti kae wong majnun, gitu saja. Dicedhaki, lho, tapi dheweke klimis, bersih, duit ngerti. Ora edan kae. Oh berarti ya urung balik ngono wae. Ora apa-apa wong urung balik kok. Lho tapi kok wis brengosen. Kok wis jenggoten, oh berarti longgor. Bongsor. Kita kan harus positive thinking to lah. Aja gampang ngafir-ngafirno wong, anggap bae nek ora edan ya mesti urung balik ngono wae. Itu lebih enak itu lho. Akhirnya Musa kuwi ora sida ngejaki wong edan, Mas. Ya gara-garane mau iki wong ra duwe dosa. Akhirnya Musa berjalan lagi. Dalam perjalanannya Musa itu terakhir wis maghrib. Iki wis saate aku kudu munggah gunung. Durung nemu kanca. Ketika mau naik Musa itu ndelok kiri. Ana asu kudanan nang pinggir dalan, kudisen kurapen pincang. Wis pokoknya sempurna, olone sempurna lah. Musa berpikir, oh alah ini yang dikehendaki Allah, ini yang harus saya bawa. Akhirnya dengan tanpa ragu Musa kuwi nggawa nuntun kirik dijak munggah. Belum sampai di puncak gunung, hati Musa berontak. Musa, iki lak ya makhluke Allah. Padha karo awakmu Musa. Ini makhluknya Allah. Jadi padha nek iki kirik menungso pitik kewan kabeh. Ini semua kehendak Allah. Kirik kuwi urung tahu njaluk dadi kirik. Allah ndadekke kirik jedol lahir kirik. Kita pun manusia juga belum pernah sekalipun sadurunge lahir apa sampean mbiyen request karo Gusti Allah. Gusti mbok kula dadekke menungso. Tidak. Kita lahir menjadi manusia. Kalau bahasanya Kiai Said, holkon. Kalau holkon itu 100% Allah. Kita tidak boleh mempersoalkan, ngololo, terus juga membuli soal holkon tadi. Sampean kok ngololo kirik, berarti ngololo sing gawe kirik. Sampean kok ngololo kethek, berarti ngololo sing gawe kethek. Manusia juga begitu. Soal holkon tidak bisa kita pertentangkan. Ana menungso sing matane sipit, matane belalak, irunge mancung, pesek, dhuwur, cendek, itu holkon. Tidak boleh kita membuli, tidak boleh kita mengolok-olok. Ana wong bocah dhuwur. Nek cara nggen kula iki dhuwur biasane diparabi diundang. Ter genter. Ora kena sampean ngololo ngono kuwi. Kae dhuwur dudu karepe dhewe. Itu Allah sing ndadekke dhuwur.
Begitu pula ketika ada orang pendek lewat, kamu tidak boleh berbicara soal fisik. Ana wong pendek lewat kok daru-aru Kang nek mlaku ngadeg Kang. Kuwi asli dhuwure sakmono kuwi. Allah sing gawe kuwi. Sampean kok ngololo kuwi berarti ngololo sing gawe. Allah itu. Ada orang yang matanya sipit, kulitnya hitam. Cina itu nggak ada yang minta dilahirkan menjadi Cina. Masa kemarin pas jalan-jalan di kota itu ndelok melaku bareng weruh Cina cilik. Aku ngomong karo koncoku, ya kasihan ya kecil-kecil udah jadi Cina dia. Iki kecilek pancen Gusti Allah sing dadekke. Ana sing kulite ireng, orang Papua nggak minta dia dilahirkan menjadi Papua. Maka soal kulit, ras tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh dipersoalkan. Ketika hari ini Barat ngomong anti ras, anti perbedaan warna kulit, Rasulullah lah yang pertama kali berbicara tentang anti ras, anti warna kulit, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yangduru ila atsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak akan melihat warna kulit kamu. Allah tidak akan melihat rambut kamu, tidak akan melihat hidung kamu, tidak akan melihat jabatan kamu. Yang dilihat adalah qulubikum wa a'malikum. Maka kita sebagai orang Indonesia harus bangga. Saya heran, ana wong Indonesia kok ora bangga dadi Indonesiane. Ijik kepengin dadi wong Arab. Biasane ngundang wong tuane, pake, mboke, tiba-tiba sekarang menjadi abi, umi. Ijik kurang marem to dadi wong Pati sampean. Ijik kurang marem dadi wong Jawa. Itu yang terjadi. Tetangga sebelah saya begitu kuliah nang UIN. Kayak oleh rong semester bali-bali berganti kostum. Biasanya jilbab pendek, sekarang jilbabnya segini. Pulang-pulang petuk mbokne wis langsung umi. Mboke lho nganti kaget. Umi ki sapa, Nduk? Lah umi niku sampean. Oh, aku jenenge ganti umi to. Kaget. Mari kuwi terus takon maneh. Umi, Abi kemana, Umi? Abi ki sapa maneh? Abi niku bapak. Oh, abimu lagi ngarit, Nduk. Goleke pakan wedhus. Subhanallah. Allah itu tidak melihat itu. Orang delok wong Jawa, wong Indonesia, wong Arab. Katanya loh, katanya di surga itu besok tidak ada pintu ini khusus Arab, khusus Jawa, Londo. Katanya wongku jurung tahu tilik rono. Passwordnya sama lah, masuk surga passwordnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Passwordnya sama. Jadi tidak perlu kita ke Arab-Araban, tidak perlu kita ke Barat-Baratan. Tiba-tiba Bali bisa bilang, piye bro kabare bro? Lagi opo maneh? Untuk dianggap gaul harus kita ngomong sis, harus kita ngomong miss, harus kita ngomong bro. Wis tolah, awak dhewe wong Jawa ya wis dinikmatilah kejawaannya. Jadi kita ini 100% Jawa dan 100% Muslim. 100% Indonesia dan kita 100% adalah Muslim. Marem kula dikeploki Kiai. Ket wau durung dikeploki kula. Ini hawa nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu. Lah itu. Singkat cerita, akhirnya Musa itu berpikir, iki berarti kiri, iki kersane Allah dadi kiri. Akhirnya kiri itu tidak jadi diajak naik sowan ke hadapan Allah. Sampai di hadapan Allah Musa ditanya, Musa, kemarin kamu saya perintahkan membawa teman yang kamu anggap lebih jelek, mana temanmu? Musa matur, Gusti, nyadong duka Gusti. Kulo sampun mider-mider jajah milangkori, kesana kemari.
Mboten nemu tiang makhluk jenengan sing luweh Allah yang lebih jelek, tidak ketemu ya Allah. Setelah dijawab itu Allah lantas berkata, Musa, kamu memang kekasihku Musa. Kamu memang kekasihku. Seandainya malam hari ini kamu datang dan membawa teman yang kamu anggap lebih jelek, maka mulai malam hari ini juga kamu saya corek dari daftar kekasihku. Mulai malam hari ini juga kamu saya berhentikan jadi nabi-nabiku, karena ternyata di dalam hatimu masih ada yang namanya takabur. Dan takabur itu hanyalah sifat yang hak untukku, kata Allah. Jadi jenengan nojo melu-melu takabur, itu hanya untuk Allah. Ono sing arep melu takabur berarti sampean melu-melu ngaku dadi Gusti Allah. Indonesia ini sudah cukuplah memproduk nabi abal-abal lah. Aja merodak meneh dadi Allah. Indonesia ini memang negara paling produktif dalam memunculkan nabi abal-abal. MUI itu mencatat kemarin itu sudah 421, Pak. Wong sing ngaku nabi, Pak. Itu dalam catatan MUI. Itu sudah cukup lah. Kalau kita takabur berarti kita menjadi saingannya Allah. Maka Musa akhirnya tidak berani. Itulah yang beda dengan kita, Pak. Kita itu sama tadi, dikeploki sithik ngono wis mongkok atine. Pinter sethithik wis rumangsa paling pinter. Sugih sethithik wis rumangsa paling sugih. Kuwasa sethithik wis maha kuasa. Ya cobalah kita mudah saja kaya aku sampean, Mas. Sampean saiki mulya. Sesuk bengi rene maneh. Tulung ya, sesuk bengi sampean rene gawakno kanca sing luwih ala timbang sampean. Kira-kira mampu apa tidak? Sing mburi ngomong, butuh pirang lusin, Gus. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya kita kembali ke dasar ya, yang diomongkan Gus Yusuf juga Pak Said tadi ya. Artinya manusia di dunia ini itu apa sih? Apa yang garis besar dari yang kita tangkap tadi? Di dunia ini itu apa sebenarnya? Siapa kita? Dan posisi dunia ini di dalam semesta itu seperti apa? Sehingga rahmatan lil alamin loh, bukan lil ard. Ini posisi kita di mana? Yang sering membuat kita sombong, sering membuat kita angkuh, sering membuat kita macam-macam itu kan karena kita gak sadar. Coba kita keluar sedikit dari bumi misalnya. Itu gak usah dari bumi deh, ada di pesawat. Dari mata ada, mata manusia ada. Di bawah udah kecil kabel loh. Sudah kecil, udah gak kelihatan bahkan. Semakin tinggi semakin gak kelihatan apa-apa. Itu baru di bumi, baru ke bulan. Padahal ada planet yang perjalanan kalau ditempuh dengan pesawat itu dari satu titik kembali ke titik itu 8.700 tahun. Naik pesawat 8.700 tahun baru sampai ke titik awal. Ada planet yang besarnya sebegitu itu. Nah, bagaimana kita menyombongkan diri? Sementara kita di sini saling kelihatan koyo-koyo ono. Kita merasa itu subjektif loh. Merasa ada, merasa mempunyai sesuatu. Subjektif. Tapi ketika kita bandingkan ini dengan semesta, di mana posisi kita? Akibatnya ketika kita terikat ini, wedi mati, senang donya. Itu yang disebut oleh Rasulullah yang menyebabkan umat Islam nanti seperti buih. Padahal kita tahu, apa ya yang kita pertahankan? Bumi ini hancur. Bumi ini hancur. Itu semesta belum tentu hancur. Karena bumi itu hanya bagian kecil dari semesta. Dan kita bagian kecil dari bumi. Kenapa kita bersombong-sombong? Juga dalam agama. Kalau kita sadari itu, insan itu benar-benar menciptakan bagaimana kita menjadi umatan wasatan, menciptakan keharmonisan, menciptakan kesadaran itu. Karena ini di sini cuma mampir ngombe lah, lewat lah. Nanti ada sesuatu yang lebih besar yang kita akan temui. Tapi kita lupakan itu. Kita gontok-gontokan di sini seolah-olah hukum itu pasti, padahal baligh itu menyampaikan. Baligh itu menyampaikan, tapi sekarang nggak menyampaikan, paksakan. Kan gitu kan? Pakai dalil-dalil paksakan. Mulanya itu supaya agak
kita perlu merenung bersama lah untuk bahwa kita ini berdosa. Khusus untuk Pak Said. Soalnya sudah bikin syairnya dadaan. Dia kan kiai mendadak itu. Mendadak kiai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Kiai Haji Sangit Akil Siraj, Gus Yusuf yang kena kita kangen malam hari ini, juga Bebanis dan Kiai Ilyas. Saya tidak akan panjang supaya kita bisa share dialog jagong malam hari ini sak lemboy. Untuk mengatasi soal setengah linglung dan setengah bingung, kita merujuk ke sebuah teks bagi yang kami dalilen sangka Quran sing mengalami sudut pandang setengah linglung mbek bingung iki mau-maune iki malah malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lho jenengan niku napa ajeng ndamel menungso sing senengane menumpahkan darah. Iki dalam tanda petik digaris bawahi di stabilo. Malaikat. Lah hal seperti ini kalau sudut pandang sofistik ini dipandang sangat suprematif. Tak kok koyok ngono kok karo Gusti Allah. Allah cukup menjawab, ana a'lamu wa antum la ta'lamun. Kuwi nak digambarke puitis, engkau menyalakan lilin di tengah matahari terbit. Atau engkau berenang padahal sudah numpak perahu Nuh. Untuk apa kamu engkek? Nah, ini saya ngerti bahasa pesantren, engkek. Itu. Maka lebih indah apa coba dimiliki oleh Adam alaihi salam. Coba Anda simak tangisnya. Tapi nanti jenengan bareng-bareng karena itu diwariskan kita melalui para salafus soleh gawe pujian. Pujian kira antara azan karo iqomat dalam sudut pandang Rasulullah sebagai waktu mustajabah, diisi donga-donga melalui pujian. Jadi sing ngarani pujian kuwi bid'ah kuwi this is man of pekok. And lola. Ayo bersama. Iki mesti iso kabeh iki. Potongane anu ki sae iki wong desa-desa iki. Ndelok raine ketok. Ya kaya raiku barang. Rabbana yo ya Rabbana terus Rabbana zalam warhamna lanakunanna minal
الخاسرين. Apa maknanya? Wahai Tuhan kami, ini perpanjangan dari Gus Yusuf. Kami menganiaya diri kami sendiri. Robana zolamna, mula nak iso dikulinake aja robana zolamtum. Kowe, aja kulino nuding. Mula wong Jawa nuding terus dimaknani iki mengarah ke sana, ning sing papat mengarah dapurmu sendiri. Wa illam taghfir lana, lamun toh mboten krana lho ngapura panjenengan, wa tarhamna lan welas panjenengan, yektos kula menika termasuk golongane wong sing rugi. Nah kisahe wau pun dikandhake. Lah terus kaitane kalih Kanjeng Nabi supaya luwih cepet. Medun tangis mau diperes karo Syekh Abu Nuwas sing dadine kuwi mau. Rabbana ya ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril yakin. Duh Gusti kula mboten pantes ahli swarga iki rak rendah hati Gus. Mergo napa? Amal apike iki nak dithuk-thukno, dipamer-pamerke di hadapan Tuhan, ora imbang karo rahmat yang tak bertepi dari Tuhan. Ngono. Mula wong ki nak ngrasa rendah hati, malah Tuhan yang welas. Dengan konsep cintanya, marahku kalah oleh cintaku. Ken marem. Soale sing keplok ki ya urung karuan paham. Lah apa meneh sing ora keplok lah ku. Jelas lho lho. Terus jelas awake dhewe iki sing luwih apik ngrasa dosane akeh. Mula insan mau nak wong Jawa duwe jarwa dosa, menungso iki menus-menus tak diunggahke dalil jare mahalul khotai wan nisyan. Lah nak dosa ki mengarah kepada sudut pandang ancaman neraka, kuwi kaya kuat. Wong dikrawus bojo wae ra kuat. Linglung kok. Wong udut wae ngono. Loh, kiai-kiai ngene iki kajian iki nak pas nok kene, nok omah entek riwayat. Lah atas kesadaran ora kuat, lah iki rak butuh ampunan. Lah engko ditembuske nok gone ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Aja kaget nggih swara kula niku pancen rada sae. Lho niku nembe swara sing nomor 3. Mergo kula nate lomba qiraat niku suarane di Semak niku juara harapan keempat. Cobi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tetesannya itibak Rasul yang disebut Gus Yusuf, jalan tadi yang kita lakukan dengan jalan-jalan syariah tadi itu menyebabkan turunnya apa? 2. Allah mencintaimu, Allah mengampunimu. Mula Mbah Surip dulu ke tempat saya itu kan takjak maulid. Lah pas nongkono ana ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz karo haris kuwi. Lah aziz kuwi Mbah Surip nak dimaknani iki gendong donya akhirate karo umate. Mula lagu tak gendong kae Karanga Kuning wong-wong ora mudeng. Lah terus piye saire?
digarap ngono. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Where are you going? Okay, my darling, where are you going? Okay, I am booking. What the meaning of I am booking? Tak gendong, tak tanggung donya akhiratmu melalui mahabbah Rasul. Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Wes kok kesuwen aku. Terus meneh aransemen meneh lagu apa Jal? Asale tak wacake kullu nasiniamun fa idza matu intabahu. Wong urip ki jane do nglindur nglilire nak wis mati. Ning klilir ki aja ngenteni jasadmu, rohnya hilang. Tapi sekarang dengan apa? Mengabaikan aspek linglung dan bingung. Di balik selubung linglung dan bingung, maka Tuhan bermahkota di hatimu dan cinta menjelma pada dirimu. Aku ngomong daki-daki, aku waktu nak nutupi anune Kiai Said. Karo Gus Yusuf. Jadi iki mata rantai rendah hati sing disebut karo Gus Yusuf akhlakul karimah li utami makarimal akhlak. Makarim ini kalimat yang menunjukkan bahwa hidup itu proses. Ngono lho. Dadi nek agek tingkatan ngene ya aja poyoki, ngene aja poyoki. Nak cara Syekh Rumi, nak kowe rumangsa wis genah, aja mbalangi wong sing nok tangga sak ngisormu. Lebih baik ulurkan tanganmu. Ambil tangan dia untuk pada reposisi sama dengan keindahan hatimu. Iki. Lah, supaya engko uraine rada anu wong wis anu awit mau, saiki tak suguhi karena Kiai Said ini from Cirebon, dekat dengan Sunda, maka kita angkat. Tapi jenengan sing selawatan, sing ra iso pokoke tok-tok mangap-mangap lah. Allah, sepiran juga ya. Allahumma salli salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma syuril Islam wal muslimin wa ahli kirib kafarata
ya mesti yo ngaji kamohan nanti kemas ya mesti yo mobil jagongan kaki lestean ya masih yo karo wedangan ora keri guyonan karo rokokan ngene lho. Dadi dalil iki yo kuwi jenenge kauliyah. Ning ana ayat lain kauniyah. Sing paling cedhak lah. Saiki alat musik semene akeh ditabuh muni. Lah alate beda, unine iki lho beda. Ning kok rukun lho. Suarane kita rukun, dadine laras. Bukankah ini melodi sebagai penggambaran Indonesia? Kita itu beragam suku, bahasa, agama, budaya, tetapi satu melodi jiwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ngono kuwi. Dadi aja diremehno seumpama sing kae nabuh ngono kuwi tok. Lho kuwi iki nak nabuh wong kuwi ya biadab. Ning nak dialeke kaya ngono kuwi dhek entuk pengalian dhek. Mula wong wedok-wedok tak weling, tak kon selawat kaya ngono mau, wiridan, tahlilan, yasinan, manakiban kuwi gawe bebani lidah supaya ia tidak bisa menjadi duri, kalau ngomong bisa melukai hati suami. Padahal itu yang ngetengi dirimu.
Piye karepe kuwi? Lah Mbah Hasyim itu memberi ruang kaya ngono kuwi. Mula kaya saron ngono kae, ya toh, bonang kuwi nak nuthuk wong ora biadab. Mula cara kaidah fikih ngene iki ya ana pentinge mergo gawe menghadang madharat yang lebih besar. Iki menjadi penghadang. Kuwi sing disebut dengan cinta bisa mengubah kebiadaban menjadi peradaban gitu. Kuwi sing sugih Indonesia liyane do ora duwe mula do dolanan bedil-bedilan. Isine mung antok-antokan ngono kae. Kemesuman ngono kae mergo ora duwe pilihan peradaban yang melimpah. Coba, nah Indonesia kekayaan kita di situ. Mula Kanjeng Nabi menyebut ana wong sing Islame menakjubkan. Saat itu wong do kaget. Siapa ya Rasulullah? Jajal di antara kamu siapa yang jawab? Ana sing muni, yang menakjubkan tentu para nabi rasul. Ayo memper wong nabi rasul ki entuk wahyu kok. Kalau begitu ya sahabat-sahabatmu ini. Ayo memper wong sahabat ki kowe weruh aku. Petuk aku, lara lapa mbek aku. Lah sinten ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh, sing tak arane wong imane menakjubkan kuwi orang nanti di belakang hari. Mereka tidak pernah ketemu aku seperti dirimu, mereka tidak pernah runtang-runtung seperti kamu dengan diriku. Tetapi hanya karena berdasar kitab terbuka. Ini bisa dua makna, kitab kauliyah dan kitab kauniyah. Ngono. Mula wong kene kitab kauliyah ya digeluti melalui pesantren, kitab kauliyah dipelajari melalui simbolik. Jadi wong Jawa harus punya khasanah sudut pandang simbolik. Di balik wujud ada makna yang tersembunyi. Kalau matamu tidak terbiasa memandang di balik wujud, matamu hanya debu dan hanya bisa memandang debu. Orang mudeng apa pokoknya keplok. Wong ngarani ngene iki mung wedang sebatas physically, ning ora ngerti maknane ngawe kadang. Ngono kuwi lho wong Jawa canggihe nek kono kuwi. Mula wong meh menjajah Indonesia ora iso kecuali mereka unggah-ungguh melalui peradabannya dan baru bisa masuk dunia rasa Indonesia. Kalau tidak engkau paling hanya mengambil benda-benda dan itu sangat primitif pada era yang sangat panjang dalam sejarah. Saiki nak dituding Kanjeng Nabi ngono kuwi saiki delengen. Ayo saiki tak takoki, muslim terbesar dunia nok ndi? Peziarah ke Rasulullah tutuk saiki awit biyen. Indonesia. Penghafal Al-Qur'an Yai Hasyim Muzadi menyatakan 2 juta orang. Nok Timur Tengah per negara mung 300.000. Ngono wae dibayari kerajaan. Nok kene atas biaya sendiri 2 juta wong hafid-hafidho. Ngono kuwi. Kaya ngaji ngene iki coba. Ngendi donya sing ana kuat tok yamene sak lempoe. Wes saiki genderang kaya ngene iki, hadroh ngene iki. Lho ngene iki Nabi enten ora pemain musik. Ning kan yo asring mirsani, asring kirim syair, iki engko wacakno nang gone walimahan kono. Ngono. Wong ki mbok yo maca sejarah ki aja mung Nurul Yakin ngono lho. Mbok yo takok karo Kiai Said lah. Kira-kira tarikh apa sing iso menerangkan pernik-pernik sedalam kuwi. Nah ora iso ngaji model sekelas Kiai Said, aja cangkeman ngono lho. Wong awakmu dhewe we sikil we mepok jangkake takok mbek ati kok. Menok endi? Meh ana nggone pati. Tapi sikil bilang, aku ya punya mata, tapi buta, namanya mata kaki. Sudah, jangan takut, yang penting kamu melangkah. Nanti yang melihat biar mata kepala. Ini soal rukun, mula ana wong pinter tetapi lempoh, ngono to. Engko kudu jodoh karo wong wuta ning iso mlaku. Lah sing wong lihat iso mlaku, lah sing melihat menunjukkan jalan, digendong karo sing lempoh bisa sampai tujuan. Ono carane kuwi.
Lah guyu telat ki rada sowak. Mula genderang cinta negara ndi sing kaya kene meriahe. Ya ora ana. Ana kene kok rebana kok dibid'ahke. Ayo malah lambene dheke sing kesel bid'ahke. Cinta tetap berkelanjutan karena hanya melalui syair lah para pecinta mengungkapkan ekspresi jiwanya. Lho iki kidonge aku iso ngomong ini mergo jejer Kiai Said. Iki nek ora ana vibrasine ra iso ngene. Apa nek golekno ana Indonesia iki. Mula aku ra gumun saiki komentar masyayikh Timur Tengah. Indonesia ditampung jiwa Timur Tengah, ndak muat. Padha Islame wis tukaran mung beda aliran. Aku masih berharap ada tanah negeri namanya Nusantara. Islam akan teramanatkan mereka, akan muat karena jiwa mereka telah terdidik oleh para salafus oleh mereka dengan jembar dan bisa memahami keragaman dalam kerukunan. Wes beb ki kon anu keplok-keplok tok dhek kerjane. Para-para digawe jagong lah, aku dhewe iso ngrokok nang ngene iki aku piye cangkeman tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Modalmu jen cangkeman tok. Nek ora cangkeman ora diundang ngalor ngidul. Meh ngerokok ya alasannya macam-macam. Ya, kawan-kawan ada banyak hal yang serius ya yang kita ya munggah mudun biasa ta. Ngajian kita kan munggah mudun gak karuan. Jadi sebenarnya tadi yang awal kita bicarakan itu kan memang bukan masalah sekarang sebenarnya, masalah udah lama gitu. Imam Ghazali itu ketika bikin Ihya Ulumuddin, ini Kiai Said yang lebih ngerti kudune. Itu kan ditanya, loh kok banyak hadis dhaif? Nah, gitu. Kok banyak hadis dhaif? Jawaban Imam Ghazali yang mengejutkan. Loh, saya sudah verifikasi langsung dengan Kanjeng Nabi. Wah. Jadi karena apa? Karena banyak yang enggak jelas. Ibnu Arabi juga ketika Fusus Hikam itu katanya juga ini kitab ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Problem kita ketika modern begini kan kita hilangkan. Nek wis maca Albania itu rumangsane wis ngerti Islam kabeh gitu. Kalau sudah baca kitabnya Utsmaini, wah wis itu Utsaimin itu udah beres semua. Loh, dulu itu udah banyak itu masih pakai rangkapan-rangkapan. Dan ulama yang benar itu ya khasik betul karena begitu. Karena dunia ini sebenarnya kan terhubung semua. Nah, kita memecah, ketika kita memecah ya kayak gini jadinya. Ditambah situasi global sekarang kan ada seneng orang yang bikin situasi seolah-olah Islam itu genderuwo gitu. Itu yang meden-medeni kayak. Dan itu kan baru-baru tahun 2000 ke atas ini. Sebelumnya nggak ada. Tahun 90-an 8, bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah pun nggak terlalu ada gitu. Ada disebut teror di waktu itu Palestina. Karena Palestina dan itu persoalan lain. Dan waktu itu yang jarang dibuka itu kawan-kawan kita yang Nasrani yang melakukan teror di apa namanya? Di Jerman bukan dari Palestina yang muslim malah. Tapi kan image itu terciptakan. Nah, tampaknya kita harus kembali lagi kepada Islam bapak-bapak kita, mbah-mbah kita yang lebih ramah, yang lebih membuka pintu untuk dialog, yang tidak memaksa-maksa. Lah, Anda mau memaksa itu gimana? Apakah kita sudah surga kok maksa orang lain surga itu? Ataukah kita yang pegang pintu surga? Kan itu juga bukan wilayah kita. Maka balik wa'ani. Jadi sampaikan saja dengan cara itu pun dengan mau'idatil hasanah. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Jadi dan sekarang itu kan dibongkar. Kalau Anda lihat di internet bagaimana kata-kata orang dipelintir. Pak Said ini paling sering dipelintir ini. Untung orang pelintir-pelintir awak itu.
Jadi omongan apa dipotong sedikit, dipakai, konteksnya dirubah, ini dirubah. Dan itu, loh, kalau itu dilakukan oleh non-muslim, monggo. Loh, itu sesama muslim yang ada perintah tabayun. Sekarang kan kita mengandalkan berita. Nggak tahu ketemu orangnya, nggak tahu pembicaraan total apa konteksnya, dipotong beritanya, kemudian kita percaya, kita ikut menuding-nuding kalau itu kita anggap buruk. Dan kita ikut memuja-muja kalau itu dianggap baik. Akibatnya dasar kita nggak jelas. Jadi modernitas ini punya persoalan-persoalan penting, persoalan-persoalan besar di dalam komunikasi. Biyen iki karo kiai, dulu sama kiai orang dekat sekali dan berhubungan langsung. Sekarang kan jarang itu. Dan kalau ketika kiai itu dijelek-jelekkan, kepercayaan Anda turun. Ketika kepercayaan pada kiai turun, kepercayaan Anda pada agama ikut turun. Kacau semua nanti. Dan itu sistematis dibuat demikian. Di Jakarta itu sudah banyak sebenarnya. Di Jakarta itu kalau ketika ketemu orang-orang yang kelas menengah yang biasa, ditanyakan dulu, Anda ngomong ini dalilnya apa? Ngomong ini dalilnya apa? Semua dalilnya. Barbarannya nggak berbuat apa-apa, ribut soal dalil. Padahal dalil itu bagiannya bukan bagian kita. Itu bagian ulama yang benar-benar sudah di makomnya itu untuk merumuskan dalil-dalil itu. Jadi ini gambaran sedikit sebelum kita dialog. Ada kiai baru dibaiyat karpe. Pak Ilyas, ada tapi mic-nya nang kono ya? Oke, sambil mic iki. Kembali ke tema yang kita bahas malam ini. Jadi beragama bingung. Sebetulnya dalam kebingungan itu kan ada suatu nilai positif. Bingung kan tanda orang respon toh sebetulnya. Kalau orang tidak respon sama sekali, orang setrum iblas toh. Jadi bingung itu sudahlah. Yang datang ke kajian yang Anda sekolah yang di mana? Kalau Anda selesai proses kayak gini, yang Anda bertanya pasti Anda mengalami ketidakjelasan, mengalami kebingungan. Itu tanda sebetulnya ada tanda respon. Jadi kebingungan bukan suatu yang jelek. Justru sing meneng tok kuwi sing medeni. Yo paling mengone nek pas guyu tok kuwi. Ya, di kelas atau di dalam jamaah apa saja. Itu kalau orang tanya, itu satu, simpulkan. Tanya, itu dilihat dulu. Tanyanya benar-benar dia tidak tahu, atau dia tahu tapi sebagian, atau dia tanya setengah ngetes. Lah yang tidak tanya ini, hanya ada dua kesimpulan. Dia sudah tahu, dan sama sekali tidak tahu. Jadi kebingungan dalam beragama, kalau menurut saya itu adalah satu tanda-tanda positif. Tapi dalam prosesi kebingungan ini orang harus ada keyakinan setelah mengalami kebingungan. Itu. Kalau kita masuk pada ranah beragama, kalau dilihat di kajian di Suluk ki ketoke wong beragama dina-dina wis ra ana wong bingung nggih. Sing salate mingguan ya mantep, Jumatan tok. Ya toh. Tahunan ya ono Idul Fitri tok. Terus gelem ngimami salat khusus karo zuhur karo asar, sing ra nyuwara. Kuwi ana model ngono kuwi. Ada yang gitu. Oh, pengalaman. Ya ndak. Cacah pengalaman. Ngantri ning ngene calon maratuwane kan ngono. Tulung nak pun imami. Ngasar napa luhur? Ngasar purun. Maghrib nglibet lah wudu suwi kae disuwek-suwekne. Bulu rawani nyuwara asline. Jadi kalau
kalau mereka sering keluar, sering belajar kayak gini, metodenya seperti apa, apapun, baik itu di pesantren, mereka sering berdiskusi di mana-mana, itu insya Allah mereka tidak mengurung diri, itu tidak akan mengalami kebingungan yang banyak. Tapi saya yakin dan Ainul yakin, forum-forum kayak gini adalah menjadi forum yang untuk memecah-mecah itu semua. Ini beres kabeh cah kene ngene iki. Mbok di mana pun di mau copat yo beres, gampang syafaat beres soal beragamaku. Tidak jelasnya jelas dia. Bener. Loh iya. Semakin ngeluh meneh dekne. Loh beragama itu kan jadilah enak-enak ya Mas. Ngopo? Kenapa kita ribut dengan sesuatu yang tidak esensi, apalagi sesuatu hukum yang bukan hukum itu tidak penting, syariat tidak penting, bukan itu persoalannya. Syariat itu kadar di dalam Quran kan hanya 3,5%, sementara dalam muamalah itu kan 96,5%. Tapi sampai dengan detik ini orang berdebat selalu pada hukum. Wes deloken pengajian sini TV kae. Dino meng badokane hukum ya. Mula sing kuliah ning fakultas hukum merasa kemaki-kemaki. Jadi kita lihat belajar dari turunnya Zabur, Taurat, Injil, Quran. Sebelum itu kan tidak ada kitab. Tidak ada toh. Kenapa kok tidak ada kitab? Karena manusianya beres. Wong beres kok dikai kitab ya ora penting no. Coba sambil contoh aja. Gini Mas, umpamanya Anda sudah berlaku baik di rumah, sekolah ya, masih sekolah apa kuliah? Iya, kowe sekolah balik jelas, ya kan? Terus berangkat jelas, mau ngerjakan tugas jelas. Sementara ibumu ki cerewet terus. Awas lo, mangkat jam 7, balik jam 2. Padahal itu rutinitas yang Anda lakukan setiap hari. Dan setiap hari orang tuamu juga ngomong terus, kira-kira ke mangkel ora? Mangkel. Karena kamu sudah melakukan suatu kebaikan, kok kamu dicereweti terus. Jadi Zabur turun itu juga karena manusianya sudah mengalami ketidakberesan. Taurat terus Injil terus Quran. Jadi semakin banyak hukum itu menandakan semakin manusia semakin ruwet. Bukan manusia semakin karena semakin tidak bisa dipercaya. Kalau kamu nitipkan uang ke saya, Pak tolong saya titip uang 1 juta, kasihkan ke teman saya. Anda minta kwitansi pada saya. Aku moh no. Nek kowe ora percaya aku ora, ya wis ora usah mbok titipno nang aku. Nah sekarang Anda hidup di zaman sekarang itu semuanya akan diatur dengan pakai hukum. Itu menandakan ruwetnya manusia. Jadi semakin kita itu sering diskusi, sering keluar kayak gini karena tidak menganggap kebenaran sendiri. Mana ada sama yang dibahas di Gambang Syafaat kemarin. Kalau sesama umat kan tidak punya hak untuk ngasih rapot. Kowe padha sekolah padha kancamu teko-teko kancamu mbokake rapot. Kowe matematika 3 ya. Lah kowe aku 9 no. Lah itu yang terjadi sekarang kan? Anda masuk neraka, saya tak ke surga. Itu. Dan surga kelihatannya akhir-akhir ini katanya sepi ya, Bib ya. Rada sepi ya. Rada sepi. NU belum tentu masuk surga kok. Jadi semakin ada diskusi wacana-wacana seperti itu adalah mengasah bahwa kita tidak akan mengalami kebingungan dan kita dewasa di sini. Dewasa. Sejak dulu kita hampir tidak pernah dapatkan pertanyaan ya Beb yang perkara apa hukumnya apa itu tidak ada di sini. Tur nek takon nanti digeguyu karo jamaah liyane. Keanyaran kayak kelas 1. Kalau yang mereka udah lulus semua. Udah lulus semua. Oke. Jadi media-media seperti ini adalah dalam rangka untuk tidak mengatasi kebingungan. Kemudian Habib tadi memberi kebingungan dalam bernegara. Kalau menurut saya, kalau dalam bernegara, rakyat itu wis membayar pajak, wis beres.
Wis bayar wong kon dadi bupati, ya ta? Ki kon ngatur negara. Wis bayar melalui pajak kon dadi presiden macam-macam sudah. Kalau menurut saya urusan negara ya sudah biar diurusin sama negara saja. Ya cuma nek kowe kesel ngasih mangkel ya wis lah. Anggepe ora ana negara jenak ya ora apa-apa to. Iya toh? Wong diam-diam mereka juga sudah ada ngaku ada bupati kok. Asline ya ngono toh? Asline ya ngono. Lah nek ngono atimu tenang banget malan. Jadi ojo sedih kowe. Kuliah nek rektormu ora nyeneng awakmu ya wis anggap ae ora ana rektor ngono wae to. Gitu-gitu malah penak, nyaman. Anda ada kedewasaan. Loh kalau semua ini mengatakan tidak setuju, kowe tekan kene mesti ora setuju. Nopo plafonnya kok setengah putih, setengah ireng. Iya toh? Loh, hidup ini tidak perlu persetujuan orang banyak. Wis urun ya ora. Neng kene udu kuping jek protes. Lingguane kok terpal to. Ngono meneh. Biasanya ono wedang ora ono wedang. Gitu. Loh kalau kita setiap hari hanya mengatakan sesuatu yang tidak kita sukai, kita kemudian kita ledakkan. Tidak bisa. Loh Anda boleh tidak artinya tidak mengakui, tapi neng atimu. Keyakinan. Saya berangkat dari satu kisah sufi begini. Ada dua orang yang masuk neraka, kemudian dipanggil oleh Allah. Dua-duanya itu kan keluar semua. Loh, setelah keluar ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Ya sejak dulu saya tidak pernah patuh sama siapa saja, sama orang tua juga tidak pernah patuh. Wis. Apalagi sama Allah. Kemudian dua-duanya suruh balik, ya sudah. Kamu balik lagi ke neraka. Yang satu lari cepat, yang satu tidak lari, meneng, telang-teleng. Yang lari cepat ditanya, suruh balik lagi. Loh kenapa? Ayo kamu yang lari cepat ke sini lagi. Loh kenapa? Kok kamu balik lagi? Ya Allah, selama ini saya kan tidak pernah patuh kepada siapa saja. Hari ini saya akan patuh saja pada peringatanmu ya Allah. Ingin balik tok gitu. Oh gitu ya. Selama hidupnya tidak pernah. Hanya satu tok. Ini terakhir mengharapkan patuh dipanggil oleh Allah. Ya sudah, kamu masuk surga. Enak toh? Padahal uripe maksiat terus. Ya kuwi tirunan sing nomor 1 kuwi. Wis maksiat terus jerone neraka. Delalah kadung neraka, Gusti Allah ora nyeluki. Kemudian yang satu, kenapa kamu ndak pulang-pulang, suruh pulang kok ndak pulang, suruh balik ke neraka, ndak balik-balik ke neraka, kenapa kamu? Ya, saya itu percaya sama Allah. Mosok Allah yang Rahman Rahim kayak gitu nyuruh saya pulang-pulang ke neraka. Saya kok ndak percaya. Lah menurutmu apa? Ya menurut saya suruh pulang itu mestinya pulang ke surga. Loh berarti kamu berbaik sangka dengan saya. Iyalah, Allah itu kan Maha Rahman dan Rahim. Ya sudah, kamu masuk surga. Loh enak. Jadi kita lihat sejarah Nabi semua. Nabi siapa saja itu begitu sangat mudahnya mengantarkan umatnya itu bagaimana yang mestinya mereka itu akan masuk ke neraka itu biar masuk surga. Tapi sekarang malah terbalik.
orang-orang itu ya banyak hal malah mengantarkan kita ngeridu atau macam apa. Suka memberi rapot pada temannya sendiri, suka memberi nilai kepada temannya sendiri. Dan seperti tadi dikatakan oleh Yai Buti, wis ngarani kaya elek, dekne ra nglakoni apa-apa. Ngece traweh sing 11, ngece traweh sing 21 bar malah dekne meneng wae. Lah kowe aku ora traweh daripada ke salah iki salah. Bul menenge kaleme iki ora kok nglakoni sing ndi ndak, malah dia sendiri enggak ngelakuin apa-apa. Itu. Yang kedua, agama itu kalau dalam tatanan nilai sebetulnya tidak masalah. Mohon maaf, nanti kita bisa perdebatan lagi. Tapi ketika agama itu sudah menyangkut pada institusi, ini yang menjadi persoalan. Ngaten ya? Memang institusi kita perlukan. Dalam tahapan apa? Satu contoh. Jadi lunga kaji iki nek ora ana sing ngatur depak ya kangelan. Tapi ketika institusi ini sudah tidak pada relnya, ini adalah blunder pertama dalam beragama. Karena kalau institusi pasti cari pengikut, kalau sudah cari pengikut cari dana. Lah ini di situ adalah melalui awal mula pertumbuhannya di situ. Jadi institusi itu adalah awal mula dari ketidakberesan kita dalam berkelahi itu, institusi agama. Itu. Nanti kita bisa disambung di diskusian yang lain. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seringkali masalah itu muncul karena asumsi, karena prasangka. Jadi orang menyangka, orang ini agamanya nggak benar misalnya. Orang ini belum tepat beragamanya. Orang ini pola pemahamannya belum tepat, sehingga dia masuk untuk memperbaiki. Asumsi ini juga berbahaya, berarti dia menempatkan dirinya lebih tinggi. Ada cerita tasawuf, cerita sufi, saya rubah sedikit tapi ya, tentang orang di Jawa. Ada seorang kiai yang datang, ada seorang mubalik lah, datang merasa bahwa dia lebih tahu, kemudian bercerita di desa yang dia anggap belum beragama, belum benar agamanya. Maka dia berdakwah di situ. Dia cerita, kalau Anda bisa membaca ya Hayyu ya Qayyum dengan benar, lafaz itu sekian kali, Anda bisa berjalan di atas air. Gitu kan? Pulang terus orang itu ada ucapkan coba. Belum benar juga. Suatu saat kiai itu pulang naik perahu. Dikejar sama orang. Lari lewat laut. Begitu sampai sana, kiai, yang benar apa? Ya kayuku, ya kayumu gitu. Ya kayuku, ya kayumu. Bukan ya kayu, ya kayum. Bariku malah kiai ini semaput. Kenapa? Karena dari pantai sampai segini, sampai di tengah laut tuh orang tadi lari di atas air kan. Benar, jadi dengan mengucapkan ya kayuku, ya kayumu, benar. Tidak harus ya hayu, ya kayum. Apa yang rahasianya? Karena hatinya udah, tadi yang diceritakan Pak Said, nyembah batu pun hatinya udah lurus tanpa kepentingan. Nah, orang salah seringkali menilai seperti ini. Padahal agama itu dari dulu kalau Rasulullah mengatakan harus setiap 100 tahun ada siklus mujadid ya. Itu sekarang masalahnya pemurnian atau pembaruan. Orang sebagian yang mengatakan, oh dimurnikan analisanya apa? Asumsinya apa? Ini sudah sangat kotor, maka harus dibersihkan. Caranya membersihkan bagaimana? Wah, kembali ke hadis dicari. Nah, ini bermasalah, tetap bermasalah. Pembaruan itu pembaruan yang bagaimana? Saya lebih setuju kepada pendapat seorang sufi dari Aljazair yang mengatakan pembaruan itu pembaruan iman. Setiap 100 tahun sekali orang dibarukan imannya, ikatannya kepada Rasulullah, kepada Allah. Soal lahirnya itu mengikuti. Nah, sekarang kan dibalik. Pembaruan itu wah dibersihkan. Ini harus murni, apa bisa itu? Ada banyak persoalan yang akan muncul nanti. Itu baru satu masalah. Masalah lain loh, Anda ini di mana? Tugas Anda di dunia ini apa? Ribut soal agama? Kan enggak kan?
Tugas Anda ini khalifah ini mengelola bumi. Manajemen bumi. Kalau nggak dilakokno malah geger dewe. Kita di Indonesia, tahu nggak Anda? 85% sumber daya alam Indonesia dikuasai asing. Kapan kita geger antara kita sendiri? Atau sengaja kadang-kadang ini dibuat kita mengalihkan isu. 85% bank-bank di Indonesia sekian persen, sekian banyak persen, habis 72% itu dimiliki asing sahamnya. Ekonomi Indonesia. Lu pemeh apa awakmu? Kita dibuat ribut begini, harta kita udah hilang. Padahal kita tahu Indonesia ini mayoritas siapa? Mayoritas siapa? Muslim kan? Mayoritas Muslim apa? NU toh? Nah, kita dibuat ribut terus dikasih PR terus sehingga kita nggak sempat berpikir tentang hal-hal yang lebih esensial. Bagaimana kita memanajemen bumi? Ributnya terus kita dikai PR takoan dalil terus berbanding kita ribut dewe. Jangan-jangan ini kesengajaan. Jangan-jangan ya. Karena nggak bisa dibuktikan. Jadi kita dialihkan perhatian kita. Padahal Gusti Allah nurono agama itu tadi bukan hanya menurunkan agama, menurunkan insan saja. Insan tadi, manusia, belum agama loh. Itu untuk menciptakan harmoni. Agama memperkuat itu, mempertegas itu bahwa harmoni penting. Sebenarnya tanpa agama manusia sudah bisa harmoni harusnya. Berkali-kali saya ngomong di majelis ini juga di tempat lain. Rasulullah, Siddiq dan Amanah itu belum ada wahyu loh. Ya tak? Baru tabligh sama Fatonah ketika sudah datang wahyu. Tapi Siddiq dan Amanah itu tanpa agama kalau kita bahasa nganggo bahasa keras itu. Belum wahyu turun. Beliau sudah Siddiq dan sudah Amanah. Nah kita sudah punya agama, Siddiq ora, Amanah malah ora. Nah kita diamanai Indonesia tapi kita geger rakaran parae. Bener Mas Ilyas, Mas Kiai Ilyas. Nek kita masih linglung, kita masih waras gitu loh. Nek wis ora linglung sama sekali, kuwi wis bahaya kuwi. Nah, teman-teman, sebelum kita buka Anda siapkan dialog. Ada sesi 5 pertanyaan dulu ya. Sampai oke, Anda nganu kita beri satu lagu. Lagu apa, Mas? Oke. Kayak Isair ini keselamatan. Ini lagu ini juga doa saya. Isarah seseorang Kiai Sepuh tentang keadaan Indonesia. Yang kemudian saya buat syair. Yuk. Siapa menyuruh orang sibuk berbuat
menjaring tibu, melebar peluru, tak tahu ditunggu waktu, ditunggu waktu. Aku berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan diriku. Aku berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan diriku. Ya Allah, buka pintu-pintu, luluhkan batu-batu agar nafsu membeku. Ya Allah, buka pintu-pintu, luluhkan batu-batu agar hati menyatu. Berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan diriku. Aku berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan Iya. Amin. Ada yang bertanya? Mic-nya siapkan Mas, Sengsakel. Satu. Ya, komentar dulu Pak Said. Saudara-saudara sekalian, saya sangat menikmati majelis ini karena disinilah kita mengasah kecerdasan wajid emosional kita dengan mendengarkan suara musik yang halus, nyanyian yang merdu, apalagi suaranya Kiai Budi, wah sudah menggoncangkan aras langit 7. Itu baru Kiai Budi, belum Kiai Ilyas. Tapi nggak pernah nyanyi Kiai Ilyas ya. Seorang sufi besar yaitu Syekh Dhunnun Al-Misri, namanya Ibrahim bin Ahmim nama aslinya, wafat tahun 241 Hijriah, mengatakan bahwa musik itu sautu haqqin yuz'ijul quluba ilal haqq, faman asgha bihaqqin tahaqqaq wa man asgha bisyahwatin tazandak. Musik itu adalah suara kebenaran. Musik adalah sautu haqqin, suara kebenaran. Tidak ada musik yang bohong. Yang bohong itu cangkem, kata dari cangkem. Yang bohong itu cangkem. Kalau musik nggak pernah bohong, universal dan menyuarakan kebenaran tanpa batas, lintas suku, lintas agama. Musik itu yuz'ijul quluba ilal haq, bisa mendorong hati manusia menuju Allah dengan musik ini. Faman asgha bihaqqin, barang siapa mendengarkan syair lagu dengan musik yang indah, dengan khusyuk, dengan kebenaran, tahaqqaq, dia mendapatkan hakikat. Jadi siapa tahu di antara kita malam ini mencapai hakikat kepada Allah dengan sebab mendengarkan musik yang indah ini. Tapi waman asgha bisyahwatin, barang siapa mendengarkan musik dengan syahwat, dengan rangsangan, dengan apa? Tadi sarengat itu apa tadi? Sarengat. Maka tazandak, musik bisa menimbulkan kezindikan dalam hati kita.
Oleh karena itu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi yang kuburannya di Konya itu kalau zikir selalu diiringi dengan seruling. Maka di kuburnya pun 24 jam suara seruling. Sampai kita yang ziarah kadang terganggu, nggak khusyuk karena suara seruling terus melalui sound sistemnya itu ada suara seruling terus di kuburan Maulana Ar-Rumi di Konya Turki sana. Tapi menurut pengikut Maulana Ar-Rumi memang seruling sangat penting, alat untuk wusul ilallah, alat untuk menuju kepada Allah itu dengan suara musik. Oleh karena itu di antara Wali Songo ya, di antara Wali Songo siapa? Sunan Bonang dan Sunan siapa Kalijogo. Ya itu menyampaikan dakwahnya dengan melalui syair dan musik. Dan dalam Al-Quran hanya satu surat yang namanya surat itu profesi seorang, yaitu syu'ara, para penyair, para seniman. Nggak ada yang lain. Hanya satu surat yang lain kan sapi, bakoroh, fil, gajah, namel, semut, nahal, tawon, jenenge surat gitu di Quran. Tapi yang satu ini namanya surat apa? Asy-Syu'ara, para penyair, para pujangga, para seniman. Itu artinya apa? Tuhan sangat menghormati profesi syair tapi yang benar. Malah dalam akhir surat itu dikatakan wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun alam taro annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira. Kebanyakan para penyair itu yaquluna ma la yaf'alun, mengucapkan sesuatu yang dia enggak kerjakan. Coba kalau lagi nyanyi, Masya Allah, cinta yang tulus, bukan karena harta, bukan karena Allah, gombal itu. Mau enggak dia dikawin dengan orang yang miskin? Enggak mau dia. Ya kalau nyanyi luar biasa, cinta yang suci, siap berkorban demi cinta ini. Itu semua kan omongan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Kecuali para syu'ara yang mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira, yang syairnya menebalkan iman, yang syairnya mendorong kita beramal soleh, yang melalui syair-syairnya menjadikan kita dzikir kepada Allah semakin bertambah, wa dzakarullaha katsira. Ini yang mendapat kehormatan dari Allah dalam Al-Quran sampai disebut surat namanya Asy-Syu'ara. Enggak tahu macam Qurannya, enggak tahu jenisnya surat Asy-Syu'ara ya? Kita enggak tahu ya. Urai mek kulhu karo mau'izatan maling apa? Itu aja lamar. Jadi dalam surat ada surat namanya dalam Quran ada surat namanya Asy-Syu'ara, para penyair yang mendapatkan pujian asalkan syairnya mendorong kita menebalkan iman, memberi motivasi kita beramal soleh, dan mengajak kita semakin bertambah banyak zikir kepada Allah. Maka syu'ara itulah syu'ara yang di mata Allah mendapatkan kemuliaan. Seperti Kiai Budi tadi menyanyi, Gus Anis menyanyi, Habib Anis bukan Habib Anis. Nah ini musik-musik begini ini musik-musik yang insya Allah mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan tempat di mata Allah dengan makom yang mulia. Terima kasih.